Bang Haji. Wah, gawat Bang Haji. Si Gawat, Abah. Apa? Itu si Abah sekarang udah resmi merapat ke kubunya Mas Pram dan Bang Dul. Bohong! Malah dibilang bohong lagi. Saya nggak bohong. Saya jadi curiga nih sama Bang Haji. Jangan-jangan Bang Haji juga ikut merapat lagi ya kan? Ayo. Semudah itu kau menuduhku? Lagian dibilangin nggak percaya. Nih buktinya nih. Nih lihat nih sama Bang Haji nih. Nantinya apa yang selama ini sudah dikerjakan akan dituntaskan oleh Mas Pram dan Bang Dul nanti. Karena mereka sudah menyampaikan komitmen di depan publik menuntaskan program-program yang selama ini dijalankan. Tuh kan, masih nggak percaya? Nah gini nih Bang Haji, konon katanya anak-anak Abah yang selama ini konsisten mendukung Abah sekarang udah pecah kongsi, udah terbagi dua. Yang sebagian merapat ke kubunya Ridho, Pak Ridwan Kamil dan Suswono. Yang sebagian lagi merapat ke kubunya Mas Pram dan Bang Dul. Gimana ini Bang Haji? Bang Haji mulai pusing. Nah guys. gini nih Bang Haji, saya ingin dengar nih Bang Haji. Andai kata umpama misal jikalau Bang Haji menjadi anak Abah, bagaimana nih ekspresi Bang Haji? Saya ingin tahu nih, misalkan nih Bang Haji beradu argumen dengan si Abah, karena sudah sebagian anak Abah ini udah dikecewakan kan. Nah saya ingin dengar Bang Haji mengekspresikan bagaimana Bang Haji beradu argumen dengan Abah. Silakan. Silakan. A few moments later. Rupanya ingin sekali kau mencabik-cabik hatiku di hadapan orang banyak. Mengapa kita berkumpul di sini? Tapi semua ini kau khianati. Kau hancurkan. Hati-hati ya. Rupanya ingin sekali kau agar aku dapat menyaksikan bagaimana bahagianya kau. Hadir pada saat Asik, asik, pemilihan asik. nanti. Rupanya ingin sekali kau mencabik-cabik hatiku di hadapan orang banyak. Jakarta Asik. menjadi lebih baik dengan keberhasilan nanti. Bohong! Kau tidak setia. Kau tidak Bang Haji, setia. Cukup. Ya, Keren Bang Haji, keren. Aktingnya bagus. Mantap Bang Haji, mantap. Bang Haji mulai stres ya. Lagi main jenderal-jenderalan ya. Di mana-mana kalau minta dukungan itu sama yang menang, bukan sama yang kalah. Lucu ini Pramono Rano ini. Minta dukungan dari wabah, dengerin yang namanya wabah itu penyakit. Bergabungnya Wabah Ahok itu terus, penyakit ya, wabah guys. sama Amin Rais juga gak akan pengaruh gede. Cukup satu gebrakan dari Effendi Simbolon, dari PDIP ya. Itu pengaruhnya gede banget itu untuk seluruh halak Batak yang ada di Jakarta. Otomatis akan ke Ridwan Kamil. Gue brojol di Jakarta, gede di Jakarta, sekolah di Jakarta, jadi gue tahu sifat warga Jakarta tuh kayak gimana. Waras kalau orang Jakarta itu memilih calon pemimpin itu. Pokoknya Jakarta untuk Ridwan Kamil. Jaga Persatuan, jangan pada lupa ngopi. NKRI, harga mati. Kenapa harus dijaga? Pernah dengar tidak ada yang suka Mulai jual bagi-bagi obat ya menjelang si pilkada? wabah ini. Abah. Pernah? Bagi apa? Ya. Nyindir Pak Jokowi pula ini dia. Cari Ada yang masalah. ingat tidak? Tragedi 2017. Saya akan mengajak Anda semua untuk kilas balik ke tahun 2017.
di mana ada dua kelompok gerombolan manusia yang terpecah belah karena isu syara, yang menyebabkan di kelompok satunya menggelar demo berjilid-jilid atas nama 212, dan di kelompok lainnya menyalakan 1000 lilin untuk Ahok. Betapa tragedi ini tidak bisa kita lupakan dari ingatan. Namun di tahun 2024 ini mereka disatukan oleh politik. Apakah ini yang kita sebut dengan persatuan dan kesatuan serta kesadaran untuk membina kembali persatuan? Ataukah ini hanya sekedar syahwat kekuasaan? Kilas balik 2017 yang sangat tragis, yaitu ada seorang nenek-nenek yang tidak dikebumikan hanya karena berbeda pilihan dari kelompoknya. Ironi memang ketika kita saat ini melihat dua kubu yang sangat sengit pada saat itu bersatu, disatukan oleh sosok yang mereka idolakan dan mereka paling benci. Seperti pisau dua sisi. Di sisi kiri kita melihat pergejolakan antara dua pendukung yang menolak untuk bergabung. Di sisi lainnya, pisau ini dapat menyatukan kerengkahan yang selama ini telah terjadi. Saya hanya ingin menyampaikan bahwasannya politik itu adalah dinamis. Dinamis di mana ini mudah berubah sesuai dengan kepentingan. Dan juga politik itu oportunis. Apa itu oportunis? Yaitu suatu tindakan dari seseorang atau oknum yang memanfaatkan peluang demi kepentingan. Tidak jarang juga yang sporadis. Apa itu sporadis? Di mana seseorang tidak punya konsistensi dalam prinsip mereka. Lalu apa gunanya demo berjilid-jilid dan penyalaan 1000 lilin selama ini? Toh akhirnya demi syahwat kekuasaan, alam semesta menunjukkan siapa kalian sebenarnya. Politik telah menyatukan orang yang selama ini terpisah. Ya, tentu kita masih ingat terkait dengan kasus Ahok ketika itu ya. Ahok yang diusung oleh PDIP dan Anies Baswedan yang diusung oleh Gerindra kalau saya tidak salah. Namun saat ini antara Anies Baswedan dan PDIP kembali bersatu. Ya, tadi pada video awal kalau kita melihat bagaimana Abah ya main plecidenan setelah sebelumnya sebelumnya dia main plecidenan, sekarang dia main jenderal-jeneralan. Lucu ya. Setelah Dr. Tifa katakan bahwa Anies ini ditunggu di dunia internasional. Kok tiba-tiba dia nongol ya di Jakarta? Apakah dunia internasional sudah melupakan Anies Baswedan? Ataukah seperti apa? Nah teman-teman, hadirnya Anies Baswedan ini saat kampanye akbar ya bersama Pramono Anung, ini tentu membuat perpecahan antara pendukungnya Anies. Jadi mereka bilang Anies ini tidak menghargai para pendukungnya. Ya boleh saya katakan sepertinya dia pling-plang, ya menjilat ludah sendiri. Ini tentu sinergi dengan apa yang menjadi misinya Anies Baswedan terkait dengan perubahan. Jadi dia akan berubah-ubah. Ya, hari ini dia bilang A, mungkin besok dia bilang B. Buktinya sekarang dia mendukung Pramono Anung yang diusung oleh PDIP yang merupakan musuhnya ketika itu di Pilgub Jakarta tahun 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalaulah Pak Anies itu mau dukung si Pramono ya, terus kata teman-teman nggak butuh klarifikasi gitu. Yang didapat Pak Anies apa dengan mendukung si Pramono? Apa yang ya? didapat apa? Ada yang bisa jawab? Saya nanya, yang didapat apa? Dukung si Pramono. Pak Anies, sadar Pak Anies. Setelah mereka lakukan nama Pak Anies terus
ikut di kelompok mereka. Sadar Pak Anies, berarti Pak Anies itu udah menyia-nyiakan perjuangan kami kalau emang Pak Anies mendukung sana. Curhat dari anak wabah. Sadar Pak Anies dapat apa? Kami tetap gercos. Gercos itu apaan ya guys? Ini udah tengah malam, astaga. Bosan sama presiden-presidenan. Kini main jenderal-jeneralan. Anak abah jangan tersinggung ya. Saya cuman baca judul. Ini marahin aja nih Ben Pro yang buat. Tapi bagus loh itu baretnya. Seriusan. Warnanya Warna ngecreng orange juga. kayak jeruk ya. Maaf Pak Jenderal. Pak Jenderal sudah ada saingan. Abah Jenderal. Ini parahnya. Ini parahnya. Berfoto dengan Ahmad Saiku dan Ilham Habibie sudah. Berfoto dengan Pramono Anung dan Dul juga sudah. Selamat ya Abah, akhirnya Abah mendapatkan pekerjaan juga. Dulu. Hah, ini kan? Ini juga? Kasihan ya Abah ya. Kemarin partai-partai yang mengusung calon ini itu kan partai-partai yang meninggalkan Abah saat Abah linglung pengen nyalonin tapi nggak ada partai. Ahmad Saiku dan Ilham Habibie diusung oleh Partai PKS dan Partai Nasdem, di mana diketahui pasca putusan MK, PKS enggan kembali usung Anies di Pilgub Jakarta 2024. Begitupun dengan Nasdem. Sedangkan Pramono Anung dan Bang Dul diusung oleh PDIP, di mana ketumnya Bu Mega blak-blakan mengatakan, ngapain gue disuruh dukung Pak Anies? Atau bisa disebut Anies kena PHP di detik-detik terakhir pencalonan. Sekarang calon-calon yang diusung oleh 3 partai tersebut berebut suara Abah dan anaknya. Kalau gue jadi anak Abah, sakit hati Abah gue digituin. Pak Anies, sadar Pak Anies. Sadar Pak Anies. Berarti Pak Anies itu udah menyia-nyiakan perjuangan kami kalau emang Pak Anies mendukung sana. Sadar Pak Anies dapat apa? Salam sehat, salam bahagia, salam waras. Ya, ini judulnya adalah End Game. Suatu pertempuran terakhir sebelum 2004 ini berakhir, yaitu Pilkada 2024 ya guys. buat seorang Jokowi. Pilkada Jawa Tengah adalah penting untuk memperlihatkan eksistensinya, perhatiannya kepada bangsa dan negara, dan ingin menyatakan bahwa saya ada di sini. Saudara, ketika narasi pengkhianatan yang dikumandangkan oleh kelompok PDIP, sebenarnya keadaan yang sesungguhnya adalah terbalik. Bahwa PDIP dan Megawati sudah berkhianat bagi perjuangan Jokowi untuk melakukan perubahan bagi bangsa ini yang menjadi lebih baik. Pengkhianatan PDIP dan Megawati bagi Jokowi itu tidak terkirakan. Ya, mungkin Jokowi bisa mengabaikan tentang hinaan, kecaman, fitnaan, cemoohan bagi para elit PDIP kepada Bapak Jokowi bahkan keluarganya. Tetapi ketika Bapak Jokowi melihat pengkhianatan perjuangan bagi bangsa Indonesia untuk menerobos kemakmuran, kesejahteraan,
Ini bukan lagi bicara main-main. Oleh sebab itu pilkada ini menjadi penting. Keterlibatan Bapak Jokowi berkampanye di Jawa Tengah terlihat bahwa ia ingin membuktikan PDIP dan Megawati tidak lagi punya kekuatan di Jawa Tengah yang menjadi basis Taringnya kandang udah banteng. mulai habis. Dan bagi masyarakat, buat saya dan para netizen melihat bahwa perjuangan Bapak Jokowi ini adalah bukan perjuangan untuk dirinya atau mungkin koalisi Indonesia Maju. Ini tentang perjuangan bagaimana agar rakyat Jawa Tengah dan rakyat Indonesia mencapai kemakmuran yang sesungguhnya dan tidak akan lagi mentolerir keberadaan banteng. Saudara, saya melihat bagaimana Jokowi sejak lengser, dia mengatakan, ya saya akan pulang kampung, kembali ke Solo. Tetapi ketika dia berada di Solo, dia tidak bisa melihat dan menutup matanya terhadap keadaan-keadaan yang memerlukan bantuan dan dukungan dia. Jokowi tahu bahwa dia adalah pribadi, bukan sebuah partai politik. Pak Jokowi paham bahwa partai politik tidak pernah bisa memenuhi keinginan dan amanat rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, Bapak Jokowi dengan keberhasilannya selama 2 periode sebagai Presiden Republik Indonesia, bukan dia ingin meneruskan kekuasaan, tetapi dia ingin melanjutkan perjuangan dan menitipkan perjuangan itu kepada Prabowo Gibran. Kita juga tahu, seorang Jokowi paham bahwa seorang presiden kalau tidak bisa didukung oleh para gubernur yang ada di seluruh provinsi, tidak mungkin bisa tercapai maksud dan tujuan. Apalagi kita tahu bahwa Prabowo Gibran sudah menyatakan bahwa Indonesia akan bebas dari kemiskinan, stunting, bangkit menjadi pelaku ekonomi negara maju keempat di dunia. Dan itu tidak mungkin mengizinkan banteng berkuasa lagi. Kami masyarakat tahu apa yang terjadi. Tindak tanduk Jokowi bukan dilatar belakangi oleh kepentingan pribadi. Ya, dengan diamnya Jokowi tidak membalas, bukan berarti sebagai manusia dia tidak bisa disakiti. Ya, kita masih ingat bagaimana secara emosionalnya Bapak Jokowi pernah berkata, saya akan lawan. Saya akan lawan. Saudara, saya ingin mengajak kita semua rakyat Indonesia, bukan saja di Jawa Tengah, di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan seluruh Indonesia, jangan berikan kesempatan kepada banteng untuk berkuasa lagi. Kenapa? Sudah terbukti. Kita harus mendukung. Apa yang didukung oleh Bapak Jokowi bukan untuk kepentingan Bapak Jokowi, tetapi untuk bangsa ini. Semoga perjuangan Bapak Jokowi berhasil untuk membuat Indonesia maju. Indonesia Emas 2045. God bless you. All the best. Jangan berikan banteng untuk berkuasa. Ini sudah terbukti tidak efektif. Ya, Ibu Irma Caniago, kader dari Partai Nasdem, pernah mengatakan bahwa PDIP ini lebih cocok jadi oposisi. Ya, mereka lebih cocok jadi oposisi. Dan ketika mereka menjadi oposisi, mereka benar-benar memperjuangkan kepentingan dan hak-hak rakyat kecil. Namun, saat diberi kesempatan untuk memimpin pemerintahan ini, apa yang pernah melakukan saat masih menjadi oposisi, itu seketika hilang. Ya teman-teman, terkait dengan bergabungnya Anies Baswedan ini tentu menuai protes ya dari para wakil-wakil Abah ya. Tadi sudah kita dengarkan bersama seorang ibu bilang, Anies, ngapain kau ke sana? Apa yang kau dapatkan di sana? Ya mungkin Bapak Anies kehabisan pulsa kali ya, belum sempat untuk memberitahukan informasi ini kepada wabah-wabahnya dia ini. Jadi feeling saya atau prediksi saya, bergabungnya Anies Baswedan untuk mendukung pasangan Pramono Rano ini
tentu untuk 2029 barangkali PDIP menjanjikan Anies Baswedan ini akan dicalonkan menjadi wakil presiden ataupun presiden, ya. Kalau misalnya Pramono Anung berhasil memenangkan Pilgub Jakarta, bisa jadi akan terjadi duet Anies Pramono. Jadinya apa ya? Ano apa Apro. Nah teman-teman, komentar teman-teman terkait dengan bergabungnya Anies ini apa? Apakah Anies ini pling-plang atau pelang-pling? Silakan komentar ya guys.